A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, kali ini saya mendapatkan video dari beberapa netizen ya, yaitu di mana ada satu video yang akan membuat mata kalian terbuka, yang akan membuat pemikiran buntu kalian itu menjadi lapang kembali, karena pasti kalian akan percaya kepada satu ulama ini yang memberikan pencerahan kepada kita. Di mana dari kemarin saya itu diserang oleh muhibbinnya Buya Uci, di mana ketika saya keceplosan mengucapkan kalimat si di depan nama beliau, akhirnya apa? Ramai ya, dan mereka membela khurafat. Khurafat mereka pelihara, cerita dusta mereka agung-agungkan, cerita halu mereka anggap benar, dan beberapa kedustaan tentang Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mereka bela mati-matian. Bahkan mereka menambah-nambah cerita dusta, teman-teman. Bercerita dusta tentang wali ini, bercerita dusta tentang orang itu, sampai mi'raj 70 kali, menghentikan pencatat amal buruk, dan lain sebagainya, yang dimana itu melemahkan syariat. Bahkan sampai-sampai yang ingin saya angkat di video ini adalah ceramahnya Buya Uci mengenai Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang muridnya fasik dijamin masuk surga. Sampai berantem sama malaikat Munkar Nakir. Sampai-sampai gadanya malaikat Munkar Nakir dirampas sama Syekh Abdul Qadir Jailani. Begitu ceritanya. Lalu mau menutup pintu surga dan neraka. Tidak berhenti di situ. Wajib masuk surga katanya muridnya. Walaupun muridku buruk, jangan lihat muridku. Lihat aku yang baik ini. Ini justru bukan mengagungkan Syekh Abdul Qadir Jailani, tetapi menjelek-jelekan Syekh Abdul Qadir Jailani. Kenapa saya menyatakan demikian? Saya tidak ingin memberikan banyak komentar, tapi kalian simak penjelasan dari Buya Yahya ini. Nabi tidak bisa menjamin orang lain. Bagaimana dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani? Betul. Pasti hal-hal yang semacam itu adalah kalimat-kalimat yang dinisbatkan kepada beliau. Ya. Kalimat yang tidak sesuai, tidak benar, dinisbatkan kepada seorang imam besar. Nah, ini Buya Yahya memberikan penjelasan mengenai cerita-cerita khurafat halu tentang karomahnya Syekh Abdul Qadir Jailani yang bisa menyelamatkan seluruh pengikutnya. Kenapa demikian? Bukan cuma sekedar seluruh pengikutnya. Jangankan pengikutnya yang taat, teman-teman. Muridnya yang fasik, muridnya yang tidak taat, muridnya yang banyak bermaksiat, ya, dia cuma melakukan atau ikut haul 1 tahun sekali katanya, lalu bisa masuk surga, ditolong masuk surga. Ini tentu adalah hal yang melangkahi Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad pernah menjelaskan kepada kita semua, sesungguhnya aku ini tidak dapat menolong kalian daripada Allah, kata Nabi. Maka tolonglah diri kalian masing-masing, kata Nabi Muhammad. Lalu di akhir pernyataan Nabi Muhammad, wahai Fatimah binti Muhammad, mintalah apapun engkau kepadaku, mintalah hartaku, apapun yang aku punya akan aku berikan. Tetapi kalau engkau minta tolong kepadaku daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka aku tidak bisa, aku tidak mampu. Nabi yang ngomong. Nabi saja tidak secongkak Syekh Abdul Qadir Jailani dalam ceritanya, garis bawahi dalam ceritanya. Belum tentu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani seperti yang diceritakan oleh Buya Uci. Bisa jadi kisah seperti ini adalah karangan-karangan mereka, dilebih-lebihkan oleh mereka. Oke, kita dengarkan Buya Yahya saja. Semoga kalian dapat hidayah. Seperti Syekh Abdul Qadir Jailani. Atau dia memotong omongan Syekh Abdul Qadir Jailani tidak sempurna. Yang jelas kalau potongannya utuh seperti itu, bahwasanya semua muridku akan masuk surga, tidak masuk neraka, itu adalah tidak dibenarkan. Omongan semacam itu. Betul, betul. Dan nggak mungkin seorang Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan semacam itu, melampaui daripada jidnya kakeknya baginda Nabi SAW. Allahumma shalli alaihi. Baginda Nabi mengatakan kulumat yadkhulul jannata ila man aba. Nabi mengatakan semua umatku akan masuk surga kecuali yang nggak mau. Nah, yang nggak mau itu siapa? Itu baru benar. Tapi jangan dipotong, semua umatku masuk surga. Nah, Nabi Muhammad ngomong itu, semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali yang tidak dilanjutkan. Lah, barangkali dalam hal ini ada omongan Syekh Abdul Qadir Jailani yang dipotong. Bukan cuma perkara Syekh Abdul Qadir Jailani, guru sekumpul pun begitu. Sampai-sampai dibela pakai hadis ini. Siapapun bisa masuk surga, umatku semuanya bisa masuk surga, kecuali yang tidak mau. Dipotong sampai di situ, tidak dilanjutkan hadis itu. Memotong-motong hadis demi membela gurunya yang halu. Bahkan yang lebih parah, teman-teman, bukan menggunakan potongan-potongan hadis, tapi menggunakan hadis palsu wal mungkar. Nih, dengerin nih apa yang disampaikan oleh Buya Yahya. Nanti Buya Yahya juga kalian serang karena tidak percaya pada karomah wali. Itu bukan karomah, itu cerita dusta. Ingat, garis bawahi, itu bukan karomah, tetapi cerita dusta bin halu. Ayo, mau apa lagi? Lanjut.
sehingga menjadi fitnah. Betul. Tapi kalau secara keimanan, ilmu, ya nggak bisa dong semua murid Syekh Abdul Qadir masuk surga. Bagaimana seorang manusia menjamin masuk surga semuanya? Betul. Sedangkan Rasulullah SAW saja hidup dengan ribuan sahabat, teman-teman. Tetapi apa? Rasulullah SAW tidak bisa menjamin seluruh sahabat itu masuk surga. Ada 10 sahabat saja yang disebut oleh Rasulullah dijamin surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan Rasulullah yang menjamin, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah hanya tahu 10 nama itu yang disediakan surga oleh Allah. Sedangkan yang lain Rasulullah tidak sebut. Tiba-tiba ada cerita kalau Syekh Abdul Qadir Jailani menjamin seluruh muridnya masuk surga katanya. Baik yang fasik, baik yang bermaksiat, baik yang tidak taat, baik yang tidak mencontoh Syekh Abdul Qadir Jailani, baik yang bagaimanapun, jangan lihat siapa muridnya, tetapi lihat siapa gurunya. Siapa yang bilang? Buya Uci. Buya Uci ngomong seperti ini dan kalian percaya? Nauzubillah. Rasulullah tidak pernah bilang kayak gitu. Rasulullah tidak pernah ngomong kayak gitu. Jangan lihat siapa umatku, tapi lihat aku. No, Nabi Muhammad tidak pernah. Jadi tidak mungkin Syekh Abdul Qadir Jailani mengucapkan kalimat tersebut kecuali Syekh Abdul Qadir Jailani difitnah oleh mulut-mulut ulama pendusta ini. Sekalian saya kerasin, biar kalian tuh mikir. Lanjut. Kecuali bunyinya begini barangkali. Makanya kita khusnudon. Syekh Abdul Qadir imam besar, berfatwa dengan 2 madhab, seorang wali besar, kutub, Masya Allah. Dan tidak mungkin beliau punya ungkapan-ungkapan yang bertentangan dengan manhaj kakeknya baginda Nabi SAW. Nggak mungkin. Ini banyak kesalahan daripada pengikut-pengikut yang kadang-kadang berlebihan dan sebagainya merusak para imam. Betul. Ini harus waspada. Dalam dunia tasawuf ini banyak juga kejahatan tasawuf itu menisbatkan kalimat yang tidak pernah diucapkan oleh sang imam, sehingga ini merusak sang imam. Banyak. Abdul Qadir ini orang sangat berpegang syariat, jangan main-main. Jangan dianggap Syekh Abdul Qadir ini seorang sufi ahli ibadah saja. Beliau itu saking alimnya berfatwa dengan 2 madhab, madhab Hambali sama madhab Syafi'i. Betul. Imam besar dalam urusan fikih. Ya. Jangan main-main. Urusan akidah. Makanya menisbatkan kalimat kepada beliau waspada. Kita lihat sanadnya dari mana omongan ini. Dari mana, siapa yang ngomong, jangan kamu percaya. Kalimat seperti itu ya nggak bisa dong kita percayai. Dinisbatkan. Kita tahu yang tahu Syekh Abdul Qadir imam besar, sangat hebat akidahnya, fikihnya, nggak mungkin mengucapkan kalimat-kalimat semacam itu. Kalau ternyata dinukil sebagian orang, kita tanya dari mana sumbernya, penukilannya. Setelah terbukti penukilannya, mungkin ada kalimat yang dipotong dan sebagainya. Yang jelas kalau utuh semacam itu enggak. Anda sudah benar dengan keyakinan Anda. Anda sudah benar dengan keyakinan Anda. Bahwasanya nggak mungkin kalimat semacam itu diucapkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Sepakat. Menjamin murid yang langsung masuk surga semuanya. Nggak ada semacam itu. Ngibul. Bahkan semua para cerita ngibul. Bukan Syekh Abdul Qadirnya yang ngibul, tetapi orang yang menulis kisahnya, orang yang menyampaikan berdusta atas nama Syekh Abdul Qadir Jailani. Nauzubillah min dzalik. Lanjut. Bahkan semua para kekasih-kekasih Allah, bahkan Nabi sendiri adalah mengatakan kepada umatnya, kepada keluarga beliau adalah urusanmu dengan Allah. Betul. Beliau hanya memberikan petunjuk, memberikan jalan. Betul. Nah, seperti itu. Ya, jadi waspada banyak ungkapan-ungkapan yang dinisbatkan kepada ahli tasawuf itu melemahkan syariat orang untuk dalam beribadah dan beriman, merusak iman. Seperti Anda sendiri akan tergoda. Maka Anda harus tergoda setelah ini. Pasti ketika mendengar ceramah ini, pasti banyak orang yang akan berpikir, kita gak perlu nih bersyariat lagi. Kita tidak perlu lagi sholat. Kita tidak perlu takwa lagi. Ikut Buya Uci saja. Kita jamin surga kok. Bisa mendapatkan syafaat kok. Nanti akan timbul motivasi-motivasi yang demikian. Akhirnya apa? Merusak citra Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jangankan ceritanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah Subhanahu wa taala pernah menurunkan ayat yang berbunyi, celakalah bagi orang-orang yang telah merubah Alkitab dengan tangan-tangan mereka. Alkitab saja itu ada yang merubah-rubah. Apalagi cuma cerita tentang wali-wali ini. Masa kalian mau menutup akal kalian untuk berpikir secara syariat? Tidak ada kemuliaan yang bisa dicapai tanpa syariat. Contohnya seperti kisah yang dibawakan Buya Uci ini. Bisa ditolong masuk surga katanya. Na'udzubillah itu kisah. Lanjut. Tidak. Abdul Qadir Jailani tidak mungkin mengatakan yang demikian itu. Walaupun ada omongan semacam itu, mungkin ada tambahannya atau sebelumnya yang dibuang. Ya. Atau sanadnya nggak benar, tidak pernah diucapkan oleh beliau. Betul. Jadi pertama, tidak pernah diucapkan oleh beliau. Ya, betul. Itu keyakinan kami. Tidak pernah diucapkan. Kalau iya sanadnya yang jelas dong, sanad ilmunya dong. Karena biarpun nanti disebutkan di bukunya, ada buku yang lain. Kalau bertentangan dengan buku lain Syekh Abdul Qadir Jailani, nggak dipakai yang ini kan, dipakai ilmu yang lain, buku yang lain dong. Ya.
Karena ini bertentangan dengan apa yang sudah dikukuhkan dalam syariat. Nggak ada manusia bisa menjamin masuk surga. Jelas ya? Oke. Itu saja yang ingin saya reaction dan ingin saya bagikan kepada kalian. Apabila kalian masih percaya dengan ceramah-ceramah tentang Syaikhul Qadri Jailani yang begini, karomah, maka pikirkan kembali apa yang dinyatakan oleh Buya Yahya. Ya, begitu dari saya.